Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1A D3 Akupuntur yang beranggotakan 1. Anin Dia Putri Amri dengan NIM P272400210007. 2. Deviana Kartika dengan NIM P272400210014. 3. Satria Bintara Putra Pamungkas dengan NIM P272400210028. 4. Septika Berlian Ayu dengan NIM P272400210029. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elektrokonvulsif terapi atau ECT dan electrocapacitive tensor treatment atau ECCT yang ditemukan oleh Pak Warsito. Elektrokonvulsif terapi atau ECT. Terapi elektrokonvulsif yang disingkat ECT, elektrokonvulsif terapi atau yang juga dikenal sebagai terapi kejut listrik atau elektroshock terapi merupakan suatu jenis pengobatan untuk gangguan jiwa dengan menggunakan aliran listrik yang dialirkan ke tubuh. Awalnya, pasien diberi obat bius ringan dan kemudian disuntik dengan penenang otot. Aliran listrik yang sangat lemah dialirkan ke otak melalui elektroda yang dipasang di kedua pelipis atau pada pelipis yang mengandung belahan otak yang tidak dominan. Hanya aliran ringan yang dibutuhkan untuk menghasilkan serangan otak yang diberikan, karena serangan itu sendiri yang bersifat terapis, bukan aliran listriknya. Penenang otot mencegah terjadinya kekejangan otot tubuh dan kemungkinan luka. Pasien bangun beberapa menit dan tidak ingat apa-apa tentang pengobatan yang dilakukan. Kerancuan pikiran dan hilangnya ingatan tidak terjadi, terutama bila aliran listrik hanya diberikan kepada belahan otak yang tidak dominan. 4-6 kali pengobatan semacam ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu. ECT telah menjadi pokok perdebatan dan keprihatinan masyarakat karena beberapa alasan. Pada masa lalu, ECT ini digunakan di berbagai rumah sakit jiwa pada berbagai gangguan jiwa, termasuk skizofrenia. Namun, terapi ini tidak membuahkan hasil yang bermanfaat. Sebelum prosedur ECT yang lebih manusiawi dikembangkan, ECT merupakan pengalaman yang sangat menakutkan bagi pasien. Pasien seringkali tidak bangun lagi setelah aliran listrik dialirkan ke tubuhnya dan mengakibatkan ketidaksadaran sementara, serta seringkali menderita kerancuan pikiran dan hilangnya ingatan setelah itu. Ada kalanya, intensitas kekejangan otot yang menyertai serangan otak mengakibatkan berbagai cacat fisik. Namun, sekarang ECT sudah tidak begitu menyakitkan. 3 gambar tersebut merupakan alat ECT yang digunakan. Penggunaan alat ECT sebelum tindakan. Sebelum tindakan ECT, pasien diminta untuk berpuasa minimal 6 jam untuk mencegah regurgitasi ketika kejang. Setelah pasien berbaring, sambungkan alat monitoring. Sebaiknya pasien tidak mendapatkan obat sebelum ECT, selain obat yang diperlukan untuk mengurangi resiko ECT, misalnya antihipertensi. Setelah semua siap, maka dilakukan tindakan anestesi umum. Sewaktu tindakan, ECT dilakukan dengan menempatkan elektroda bilateral di atas lobus temporalis. Pasca stimulasi, akan timbul kejang tonik-klonik dalam 5-10 detik. Idealnya kejang selama 15-120 detik. Bila kejang terjadi lebih dari 120 detik, maka harus dilakukan intervensi untuk menghentikan kejang. Selama kejang harus dilakukan manuver untuk menjaga agar jalan nafas pasien tetap terbuka. Setelah tindakan, pindahkan pasien ke ruang pemulihan. Petugas terlatih harus memonitor jalan nafas, denyut nadi, tekanan darah, tanda adanya kejang tardif, saturasi oksigen, serta tingkat kesadaran dan orientasi pasien. Bagi masyarakat awam, hal ini mungkin terdengar tidak berperi kemanusiaan. Namun perlu diingat bahwa stigma ini didasarkan pada tahun-tahun awal ECT.
yang dosis listriknya terlalu tinggi dan diaplikasikan tanpa anestesia, sehingga menyebabkan hilang ingatan permanen, patah tulang, dan efek samping serius lainnya. Kini ECT jauh lebih aman dan dilakukan dengan obat bius. Fungsi ECT. ECT terbukti dapat memperbaiki gejala skizofrenia. Namun ECT juga memiliki efek samping terutama pada daya ingat. Manfaat ECT. Terapi ECT ini terutama bermanfaat untuk terapi gangguan mental yang berat dan tidak menunjukkan perbaikan dengan terapi obat-obatan. ECCT penemu Pak Warsito. Dalam kondisi serba terbatas ini, dunia kedokteran di Indonesia dikejutkan dengan ditemukannya alat terapi kanker yang diberi nama Electrocapacitive Cancer Treatment oleh anak bangsa Indonesia, Warito P. Taruno dari C-Tech Laboratories. ECCT merupakan sebuah metode terbaru untuk mengobati kanker menggunakan super gelombang elektrostatis, intensitas rendah, kurang dari 30 VVP dan frekuensi rendah kurang dari 100 kHz yang menghasilkan polarisasi listrik di daerah medan dekat yang dibatasi oleh beberapa elektroda kapasitif yang dipasangkan pada pakaian yang dipakai setiap hari oleh pasien. Alat terapi kanker Electrocapacitive Cancer Treatment, temuan Warsito Purwo Taruno, semakin diakui oleh dunia medis di luar negeri, khususnya di Eropa. Dari pengembangan alat terapi yang ditemukan Warsito tersebut, ilmuwan asal Indonesia dari European Association for Cancer Research menciptakan alat terapi kanker Dr. Warsito Electrocapacitive Cancer Treatment yang membunuh sel kanker berbasis medan listrik. Berikut ialah contoh gambar Electrocapacitive Cancer Treatment. Pengguna alat ECCT, alat yang dipasang dalam serangkaian elektroda dalam rompi ECCT membangkitkan gelombang listrik yang bisa diatur untuk menghasilkan frekuensi yang diinginkan, untuk menghambat pertumbuhan tumor dan menghancurkan sel kanker yang sedang mengalami pembelahan. Pemakaian alat ini dapat dilakukan beriringan dengan metode pengobatan lain. Pengobatan kombinasi dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan hanya melakukan metode kemoterapi ataupun amputasi. Pemakaian rompi ECCT disesuaikan dengan kebutuhan tiap pasien, tapi Warsito mengungkapkan biasanya bagi pengguna pemula menggunakan selama 24 jam. Namun makin kesini kita bisa lihat efektivitas alat ini. Penggunaannya ada jam-jamnya sendiri tergantung pasien. Ada yang menggunakan tiap 4 jam sekali juga apabila ECCT sedang bekerja menghentikan pembelahan sel. Umumnya timbul rasa sakit di bagian kepala. Untuk mengatasi sakit yang tak tertahankan, pasien bisa menghentikan pemakaian sebentar. Tapi setelah rasa sakit berkurang, rompi ECCT harus digunakan lagi. Rasa sakit seperti ditusuk jarum itu artinya ada sel kanker yang lagi mau pembelahan. Jadi, kalau rompi dilepas terlalu lama, takutnya sel kankernya justru menyebar. Hasil ECCT yang berbasis biofisika itu membuktikan bahwa medan listrik dapat membunuh sel kanker lewat penggunaan medan magnet relatif yang tidak menimbulkan efek samping jika dibanding kemoterapi, radioterapi, maupun operasi. Meskipun terapi ECCT sudah digunakan secara luas di seluruh dunia, namun masih belum ada sisi ilmiahnya, sehingga jenis terapi tersebut masih dipertanyakan keabsahannya. Fungsi ECCT. Telah ditemukan mekanisme kematian sel kanker ketika dipaparkan ECCT. Manfaat ECCT yang pertama, terapi ECCT efektif dalam mengurangi tingkat proliferasi sel kanker payudara dalam pengaturan kultur dengan potensi yang sama dengan tumor payudara padat dalam model hewan. Yang kedua, ECCT mendorong kerja sistem imunitas tubuh menjadi lebih aktif dan memproduksi sel darah putih dan sel makrofagi lebih banyak untuk memakan dan menyerap sel-sel kanker yang sudah mati. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Spektrum GAM terdiri atas yang pertama gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga sinar infrared, yang keempat cahaya tampak, yang kelima sinar UV, yang keenam sinar X, dan yang ketujuh sinar gamma. Yang pertama, gelombang radio dimanfaatkan untuk TV, radio, jaringan internet, telepon, dan WiFi.
Yang kedua, gelombang mikro dimanfaatkan untuk menghangatkan makanan pada microwave dan penginderaan jarak jauh atau radar. Yang ketiga, sinar infrared dimanfaatkan pada remote, teleskop, penyembuhan encok, dan cacar serta pengeringan cat mobil. Yang keempat, cahaya tampak dimanfaatkan pada sinar laser dan serat optik. Yang kelima, sinar UV dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang, mensterilkan air minum, dan proses fotosintesis. Yang keenam, sinar X dimanfaatkan untuk foto ronsen dan mengecek keretakan pada logam. Yang ketujuh, sinar gamma dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran, dan memotong pelat baja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.